Kalau saya serahkan ke anaknya lah, ke Mas Gibran ya. Tapi Mas Gibran siap ya? Apanya? Mas Gibran siap. Ya tanya langsung ke Mas Gibran, tanya saya. Orang tua itu hanya ya sama waktu memutuskan mau jualan martabak ya silahkan. Ada yang mutusin mau jualan pisang ya silahkan. Kalau saya paksa mau pegang pabrik juga nggak mau. Saya dipaksa-paksa kalau nggak mau gimana? Satu demokratis, silahkan. Yang paling penting di setiap jabatan apapun, di setiap karir apapun yang paling penting tanggung jawab, kemandirian dan tanggung jawab. Ya, tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai bagaimana ia mendukung apapun keputusan anak-anaknya. Ini dikaitkan karena memang ada kemudian isu yang berkembang bahwa anak-anaknya Pak Jokowi, Kaisang dan juga Gibran ini akan maju dalam bursa Wali Kota Solo. calon wali Lebih kota dari Solo. isu, Rara, karena itu ada survei. Ya, sudah masuk Survei bursanya. yang memperlihatkan bahwa popularitas kedua putra presiden ini tinggi. Gibran 90%. Gibran. Kalau saya bisa menyambung tadi statement dari Bang Don soal survei ada 3, popularitas, akseptabilitas dan juga elektabilitas. Untuk popularitas ternyata tidak ada yang mengalahkan Gibran karena Gibran menempati urutan pertama. Akseptabilitas masih lebih tinggi Ahmad Purnomo tapi Gibran berada di posisi kedua, dan elektabilitas Ahmad Purnomo masih lebih tinggi tapi Gibran juga berada di posisi kedua dengan modal paling populer. Elektabilitas dan akseptabilitas juga tidak jelek-jelek banget. Kayaknya ini modal yang cukup Itu kuat. kalau benar jadi, itu it's like father like son. Oke, tapi ini kalau misalnya kita lihat ada yang menilai nih Bang Apa Don dan itu? juga teman-teman, Jokowi ini sebagai role model yang bisa membedakan antara urusan politik dengan keluarga dan melarang anaknya kemudian terlibat dalam proyek negara. Kemudian ada yang mencoba mengatakan kayaknya Pak Jokowi seharusnya melarang anak-anaknya deh masuk ke panggung politik. Ini Enggak soal juga. dinasti politik pasti. Iya. Ini soal dinasti politik. Tetapi begini, kita ini selalu menjadikan orang tua itu kan tempat belajar. Orang tua saya dulu kepala desa dan cita-cita saya dulu cuma jadi kepala desa. Saya belajar lihat dia menjadi pemimpin, lihat melayani rakyatnya. Tetapi saya rasa pengalaman putra-putri Jokowi terhadap seorang Jokowi yang pernah jadi pebisnis, lalu kemudian wali kota, gubernur, dan presiden, itu pasti cukup membekas dan sangat terinternalisasi pada anak-anaknya. Jadi masuk di akal saja kalau mereka punya minat seperti itu. Sama seperti anak saya kepingin jadi jurnalis, kira-kira begitulah. Jadi saya rasa itu sebuah keinginan yang normal. Sebenarnya buah nggak jauh jatuhnya dari pohonnya. Jauh, tidak jatuh dari pohon. Kalau pohonnya di pinggir jurang gimana? Buahnya bisa jauh di bawah sekali. Iya. Dan saya rasa kalau soal tudingan dinasti politik dan lain sebagainya, saya termasuk orang yang tidak anti atau tidak alergi dengan dinasti politik. Selama yang dilihat itu kapabilitas, kapasitas, dan integritas. Sekarang di era keterbukaan sangat mudah untuk melihat itu semua. Jadi orang tidak hanya terpesona dengan kemasannya saja, tapi harus bisa kritis ketika datang waktu milih, orang memilih dengan sesuai 3 parameter tadi, kapasitas, kapabilitas, dan Sekarang di integritas. Indonesia sebetulnya kita diperlihatkan bahwa beberapa fakta Bung Karno itu sebuah dinasti politik. Kayak Ibu Mega, lalu kemudian Mega dengan Puan, Guntur dan Putih. Lalu kemudian kita lihat bagaimana Pak Harto, Soeharto juga ke anak-anaknya. Pak SBY ke AHY. Jadi kebanyakan memang presiden kalau itu lihat seperti itu menurunkan lah. Iya, menurut Ada saya dinasti suka atau tidak. kita menyebutnya dinasti, tapi menurut saya iya betul. Jadi itu memang ginekologis bisa turun. Iya. Tapi sebetulnya Gibran ini ada keinginan tidak sih sebetulnya itu untuk terjun masalahnya. ke dunia politik karena Gibran ini dikenal sebagai sosok yang irit bicara dan ternyata Gibran diam-diam punya keinginan untuk terjun ke dunia politik. Gibran mengatakan tidak menutup kemungkinan jika dirinya bisa saja mengikuti jejak sang ayah Joko Widodo. Dan kita akan simak pernyataan Gibran saat hadir sebagai narasumber di acara Unlock Metro TV berikut ini. Yang namanya anak kan ya ini ya pasti nggak ada salahnya ya ngikutin
jejak bapaknya. Saya kan dulu juga, bapak kan pengusaha, saya juga jadi pengusaha. Terus bapak mulai berpolitik, saya kan juga ngelihat ya oh cara kerjanya di politik tuh seperti ini. Dan saya menyimpulkan sesuatu, Pak. Pengusaha itu pasti bisa jadi politikus, tapi belum tentu politikus bisa jadi pengusaha. Saya menyimpulkan jadi selama Bapak jadi politikus saya menyimpulkan seperti itu. Jadi saya bilang ke diri saya sendiri sih, ya mungkin saya bisa suatu hari. Ya, ternyata kalau misalnya kita dengarkan dari pernyataan Gibran tadi, dia banyak mengamati dari perjalanan seorang ayahnya ya, Joko Widodo. Artinya memang apakah ini ada bibit untuk bisa kemudian dikembangkan menjadi seorang Sekarang Rara kepala daerah? Coba cek track record bisnisnya. Jokowi punya track record bisnis bagus di mebel, dan Gibran juga di kuliner. Dengan kuliner. Iya. Saya pernah makan di Markobar yang di Solo, sama di Banjarmasin, banyak orang datang. Kemudian ketika nikah adiknya, Kahiyang, yang punya cateringnya catering kakaknya. Jadi coba bisa dibayangkan kalau dia secara bisnis sukses, paling tidak dia punya modal bisnis sudah bagus. Kalau dia maju, dia datang dari orang yang bukan job seeker. Ada kematangan untuk mengeksekusi sesuatu. Lalu kemudian kalau dia bicara politik, modal dia juga bagus. Kan reputasi Pak Jokowi juga bagus. Kalau bicara tadi Rara sempat mengatakan gitu, ada permintaan harusnya Jokowi melarang anak-anaknya. Mungkin anak, tapi kalau mantu bagaimana? Karena ternyata mantunya Jokowi, Bobi ini masuk juga bursa wali kota Medan. Suami dari Kahiyang ini ternyata juga cukup populer dan dianggap sebagai salah satu calon kuat untuk masuk bursa di wali kota Medan. Tapi jawabannya mungkin masih sama. Terima kasih untuk kepercayaannya. Kita lihat nanti akan bicarakan dengan keluarga. Yang paling penting sebagai rakyat jelata, kita mengappeal mereka untuk punya reputasi yang bisa, kalau bisa menyamai orang tuanya atau lebih baik. Nah, itu dia. Itu challenge-nya. Apalagi memiliki ayah seperti Joko Widodo, artinya standarnya memang akan tinggi seperti itu ya. Itu beban juga ya. Beban. Karena sebetulnya memang mengajukan diri sebagai kepala daerah ini kan menjadi hak politik warga negara yang memang dilindungi oleh undang-undang, tapi tadi disebutkan oleh Wahyu, yang penting adalah bagaimana kinerja, integritas, kapabilitas dan integritas. Itu saja sederhana kan harusnya? Harusnya sederhana. Harusnya sederhana ya. Tapi orang kadang lupa hanya melihat kemasan. Nah, ini yang pemimpin itu harus punya hati untuk melayani. Punya hati untuk melayani. Itu kunci kayaknya yang paling. Artinya kalau politik dinasti bukan dinasti politik juga sebetulnya bukan masalah ya. Bukan dilihat siapa dia, anak siapa atau keturunan siapa. Tapi bagaimana kualitas dari dirinya sendiri untuk maju sebagai kepala daerah seperti itu ya. Yes. Tapi saya rasa akan seru untuk melihat anak Jokowi, misalnya Gibran gitu, untuk maju ke kancah politik. Ini sesuatu yang menyegarkan karena juga sekarang eranya pemimpin muda dengan latar belakang beragam, bukan hanya politisi, pengusaha, dan itu sudah dibuktikan oleh Jokowi, seorang pengusaha handal, ternyata juga bisa menjadi seorang politikus yang handal. Kalau Gibran, kita mungkin sudah bisa ngitung, yang tidak pernah bisa dihitung. Ketika Pak Jokowi jadi wali kota, kita tidak pernah berpikir bahwa dia akan jadi presiden. Bahkan ketika ada di DKI, baru saat terakhir ketika dicalonkan oleh Ibu Mega sama Prabowo, Gerindra waktu itu, baru kita pikir, ada kemungkinan bisa jadi presiden. Artinya kita tunggu bagaimana sih sebetulnya kejutan jika memang Gibran ataupun Kaisang ini maju. Biar partai politik dan publik yang mengujinya nanti ya. Dan nanti mungkin rakyat akan melihat bagaimana kinerja mereka. Tapi ada juga salah satu isu yang kemudian menjadi sorotan perhatian masyarakat di pekan ini adalah ternyata data kependudukan kita bisa diperjualbelikan di media sosial. Kita akan membahas usai jeda. Saya serahkan ke anaknya lah, ke Mas Gibran ya. Tapi Mas Gibran siap? Apanya? Mas Gibran siap? Ya tanya langsung ke Mas Gibran, tanya saya. Orang tua itu hanya
Ya sama, waktu memutuskan mau jualan martabak ya silahkan. Ada yang mutusin mau jualan pisang ya silahkan. Oh saya paksa mau pegang pabrik juga nggak mau. Dipaksa-paksa kalau nggak mau gimana? Itu demokratis, silahkan. Yang paling penting di setiap